Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul, di channel Guru Kreatif 4.0. Oke, baik teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan membahas tentang bocoran dan prediksi tes bakat skolastik untuk seleksi P3K tahun 2021. Jadi teman-teman, ini sesuai dari kisi-kisi dari Kemendikbud ya teman-teman semuanya. Nah, materi ujian P3K, jadi ada 5 di sini ya teman-teman. Nah, salah satunya adalah tes bakat skolastik. Namun yang ada di sini cuma di bagian penalaran. Banyak yang teman-teman yang menyamakan tes bakat skolastik itu sama dengan TIU. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa secara umum tes bakat skolastik ini adalah bagian dari tes intelijensi umum. Jadi teman-teman yang perlu teman-teman ingat di sini bahwa yang diujikan nanti itu hanya di bagian penalaran. Jadi teman-teman tidak usah belajar soal cerita matematika, teman-teman tidak usah belajar soal-soal TIU lainnya. Teman-teman harus fokus saja di tes bakat skolastik, namun yang teman-teman harus fokus di sini adalah di bagian penalaran. Secara umum tes bakat skolastik itu ada 3. Yang pertama ada verbal, kuantitatif, dan penalaran. Nah teman-teman yang diujikan nanti di bagian seleksi P3K nanti teman-teman adalah cuma di bagian penalaran. Nah, jumlah soalnya nanti sekitar 40 nomor dan waktu pengerjaannya sekitar 60 menit. Jadi, satu soal sekitar 2 menit ya, teman-teman. 1 sampai 2 menit. Nah, lebih jauh di sini, teman-teman, saya akan jelaskan dulu tentang tes bakat skolastik di bagian penalaran. Apa itu tes bakat skolastik di bagian penalaran? Tes bakat skolastik atau istilahnya TBS merupakan tes yang mengukur kemampuan potensial umum yang dirancang untuk memprediksi kemampuan seseorang jika diberikan kesempatan untuk melanjutkan belajar ke jenjang yang lebih tinggi pada situasi yang baru. Nah, untuk logika atau penalaran, mengukur kemampuan penalaran dan kecakapan teman-teman dalam memilih dan menggunakan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah secara logis atau masuk akal. Nah, subtes ini teman-teman terdiri atas logika umum. Ini ya teman-teman. Logika umum, analisis pernyataan, kesimpulan atau silogisme, logika cerita atau analitis. Kemudian yang terakhir ada logika diagram. Jadi teman-teman ada 4 yang teman-teman diujikan nanti untuk di bagian penalaran. Yang pertama ada kesimpulan atau silogisme, kemudian logika cerita atau disebut dengan analitis, dan yang terakhir ada logika diagram. Jadi ada 3 ya teman-teman yang perlu nanti teman-teman pelajari di sini. Nah, mari kita ke bentuk soalnya saja. Tes berikut untuk nomor 1 sampai 3. Dalam satu kelas, ada sejumlah anak yang menyukai olahraga voli, basket, atletik, dan renang. Liana menyukai olahraga bola voli saja. Denny menyukai olahraga bola basket dan voli. Peno menyukai semua olahraga kecuali voli. Sonia menyukai olahraga tanpa bola, sedangkan Gilbert menyukai olahraga dengan bola. Nomor 1, mereka yang menyukai olahraga voli adalah A. Denny, Gilbert, dan Liana. B. Sonia, Gilbert, dan Denny. C. Peno, Gilbert, dan Liana. D. Denny, Sonia, dan Liana. E. Soya, Peno, dan Denny. Nomor 2, jumlah anak yang tidak suka voli ada berapa orang? A1, B2, C3, D4, dan E5. Nomor 3, anak yang menyukai basket adalah A. Denny, Gilbert, Liana. B. Sonia, Gilbert, dan Denny. C. Peno, Gilbert, dan Liana. D. Denny, Sonia, dan Liana. Dan E. Gilbert, Peno, dan Denny. Nah teman-teman silakan dicoba dijawab. Nah, tips dari saya teman-teman untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman untuk memudahkan teman-teman menjawab ini,
maka teman-teman harus buatkan tabel dulu seperti ini. Jadi di sini saya sudah buatkan tabel teman-teman. Jadi ini nama anak, ada Liana, Denny, Peno, Sonya, dan Gilbert. Kemudian ini bagian atas ini olahraga yang dia sukai. Nah, soal seperti ini teman-teman disebut dengan konsep penalaran analitis. Nah, nanti ini teman-teman sudah pasti naik di tes bakat skolastik. Model soalnya seperti ini kira-kira teman-teman ya. Jadi ini jenis olahraga yang mereka sukai. Ada voli, atletik, basket. Ini ya teman-teman ya. Voli, basket, atletik, dan renang. Kita pindahkan ke tabel supaya memudahkan kita untuk menjawab soal 1 sampai nomor 3. Kita lihat teman-teman, Liana menyukai olahraga bola voli saja. Jadi ini kita checklist. Denny menyukai olahraga bola basket dan voli. Jadi Denny menyukai voli dan bola basket. Peno menyukai semua olahraga kecuali voli. Jadi dia suka atletik, dia suka basket, dan dia suka renang kecuali voli. Jadi dia tidak suka olahraga voli. Sonya menyukai olahraga tanpa bola. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Di antara keempat olahraga di sini yang menggunakan bola adalah voli dan basket. Sedangkan di sini Sonya menyukai olahraga tanpa bola. Berarti tidak menyukai voli dan basket, dan dia menyukai atletik dan renang. Karena atletik dan renang ini tidak menggunakan bola. Gilbert menyukai olahraga dengan bola ya. Kebalikan dari Sonya, Gilbert menyukai yang ada bolanya. Berarti Gilbert menyukai voli dan basket. Nah, ketika teman-teman sudah kita masukkan dalam tabel seperti ini, maka itu akan memudahkan kita untuk menjawab soal nomor 1, 2, dan 3. Nah, next sekarang mari kita kembali ke soalnya. Ini yang tadi ya teman-teman. Nomor 1, mereka yang menyukai olahraga voli adalah, nah mari kita lihat. Olahraga voli yang menyukai adalah Liana 1, Denny, dan Gilbert. Nah, mari kita lihat di pilihannya yang ada Liana, Denny, dan Gilbert. A, Denny, Gilbert, dan Liana. Nah, jawaban yang benar adalah bagian A. Nah, teman-teman, kalau kita sudah menemukan jawabannya, maka B, C, D, dan ini teman-teman kita skip saja untuk mengefisienkan waktu yang kita punya pada saat mengerjakan soal-soal P3K. Jadi jelas ya teman-teman jawabannya A. Kita ke soal nomor 2. Jadi ini tadi A ya teman-teman. Kita ke soal nomor 2. Jumlah anak yang tidak suka voli ada, kembali ke voli, ada 2 ya teman-teman, yaitu Peno dan Sonya. Maka jawabannya adalah B, 2. Jadi yang lain ini kita skip saja, ini salah ya teman-teman. Anak yang menyukai basket adalah basket. Ada 3 anak yang menyukai basket, yaitu Denny, Penyo, dan Gilbert. Denny, Penyo, dan Gilbert. A salah, B salah, C Denny, Penyo, dan salah juga. Salah, Denny, Penyo, dan Gilbert. Nah, maka jawaban yang benar adalah bagian E. Jadi Denny, Peno, dan Gilbert. Nah, saya rasa teman-teman untuk soal seperti ini menguji bagaimana teman-teman menalar, bagaimana logika teman-teman. Apakah teman-teman bisa menalar soal dengan baik atau tidak. Nah, mari kita ke contoh soal selanjutnya teman-teman ya. Masih dalam konsep penalaran analitis. Nah, teks berikut untuk nomor 4 sampai 6. A, B, C, D, E adalah 5 orang diplomat. A hanya dapat berbicara bahasa Inggris dan Jerman. B bisa berbicara bahasa Prancis, Jepang, dan Cina. C hanya dapat berbicara bahasa Jerman. D hanya berbicara dalam bahasa Inggris, Jepang, dan Cina. E hanya dapat berbicara bahasa Prancis dan Jerman. Kita ke soalnya nomor 4. Diplomat yang dapat menguasai lebih dari 2 bahasa adalah A dan C, B dan C, C dan E, B dan D, D dan A. Diplomat yang dapat menguasai bahasa Jepang dan Cina adalah A dan E, B dan D, C dan A.
D dan E, A dan D. Jika dua orang diplomat berkomunikasi yang memerlukan penerjemah adalah A dengan D, B dengan E, B dengan C, C dengan A, atau E teman-teman ya, C dengan E. Nah, sama dengan yang tadi teman-teman, soal nomor 1 sampai 3. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus membuatkan tabel. Nah, tabelnya seperti ini teman-teman. Sama kayak tadi ya. Jadi ini adalah A, B, C, D ini adalah diplomatnya. Sedangkan yang ini adalah bahasa yang dikuasai. Jadi diplomat ada 5, A, B, C, D, dan E. Jadi A, B, C, D, dan E. Dan bahasa ada juga 5 teman-teman. Mari kita lihat. A hanya dapat berbicara bahasa Inggris dan Jerman. Jadi A hanya bisa berbicara bahasa Inggris dan Jerman. Berarti Perancis, Jepang, dan Cina dia tidak dapat ya. B bisa berbicara bahasa Perancis, Jepang, dan Cina. Perancis, Jepang, dan Cina. B Perancis berarti ini. Perancis, Jepang, dan Cina. C hanya dapat berbicara bahasa Jerman. C hanya bisa berbicara bahasa Jerman. D hanya berbicara dalam bahasa Inggris, Jepang, dan Cina. D Inggris, Jepang, dan Cina. E hanya dapat berbicara bahasa Prancis dan Jerman. Kemudian E hanya bisa berbicara Jerman dan Prancis. Nah, nanti kalau setelah teman-teman sudah bertabel seperti ini akan memudahkan teman-teman untuk menjawab soal nomor 4 sampai nomor 6. Nah, mari kita ke soalnya. Nah, ini yang tadi ya teman-teman. Nah, soal nomor 4, diplomat yang dapat menguasai lebih dari 2 bahasa adalah, mari kita lihat, lebih dari 2 bahasa. A salah karena hanya 2 bahasa. B, berarti yang pertama adalah B karena 3 bahasa. Lebih dari 2 bahasa. Kemudian D juga lebih dari 2 bahasa. Maka jawaban yang benar adalah B dan D. Mari kita cari kepilihannya. Yang ada B dan D berada di jawaban D. Maka jawaban yang benar adalah bagian D. A, B, C ini skip ya teman-teman, salah. Kita ke soal nomor 5. Diplomat yang dapat menguasai bahasa Jepang dan Cina. Bahasa Jepang dan Cina. Nah, diplomat ini hanya 2 diplomat, yaitu sama tadi B, kemudian D. Ini ya teman-teman. Berarti B dan D. Nah, ternyata jawaban yang benar adalah bagian B. Jika 2 orang diplomat berkomunikasi, yang memerlukan penerjemah adalah, nah teman-teman coba dipahami lagi soalnya. Jika 2 orang diplomat berkomunikasi yang memerlukan penerjemah adalah, nah teman-teman ingat bahwa untuk 2 orang bisa berkomunikasi ketika kedua orang tersebut menguasai bahasa yang sama. Nah, jika tidak menguasai bahasa yang sama, maka kedua orang itu memerlukan penerjemah. Ingat ya teman-teman, komunikasi dapat berjalan sebagaimana ketika kita sama-sama menguasai bahasa yang sama. Nah, ketika kita tidak menguasai bahasa yang sama, maka kita harus memerlukan penerjemah. Apakah penerjemah mengikuti bahasa kita ataukah lawan bicara kita yang memerlukan penerjemah untuk menerjemahkan bahasa kita. Nah, mari kita lihat bagian A. Bagian A dengan D. Yang memerlukan penerjemah berarti yang tidak menguasai bahasa yang sama teman-teman ya. Yang memerlukan penerjemah artinya orang yang tidak menguasai bahasa yang sama. Mari kita lihat ke pilihan A dengan D. A dengan D ini ya teman-teman, A dan D. Nah, A dan D kita lihat di sini bahwa A menguasai bahasa Inggris, sedangkan D menguasai bahasa Inggris. Berarti A dan D tidak perlu memerlukan penerjemah karena sama-sama menguasai bahasa Inggris. Jadi dia bisa berkomunikasi ya teman-teman ya. Jadi jawaban A dan D ini salah ya teman-teman. Karena dia tidak perlu memerlukan penerjemah karena dia menguasai bahasa yang sama yakni bahasa Inggris. B dan E. Kita lihat teman-teman, B dan E. B menguasai bahasa Prancis dan E
menguasai juga bahasa Prancis. Nah, untuk bagian B juga ini salah karena B dan E ini menguasai bahasa yang sama, yakni bahasa Prancis. Jadi untuk berbicara, untuk berkomunikasi, mereka bisa menggunakan bahasa Prancis. Jadi B juga tidak memerlukan penerjemah. Mari kita lihat bagian C, B dengan C, B dengan C. Nah, B dan C ini teman-teman, mari kita lihat teman-temannya yang garis ini ke sana. B dan C ini tidak, coba kita lihat kembali lagi, B dan C ini tidak menguasai bahasa yang sama. B hanya menguasai Prancis, Jepang, dan Cina, sedangkan C hanya menguasai bahasa Jerman. Artinya, mereka tidak bisa berbicara karena mereka tidak menguasai bahasa yang sama. Oleh karena itu, B dan C ini memerlukan yang namanya translator atau penerjemah. Oleh karena itu, teman-teman, jawaban yang benar di sini adalah bagian C. B dan C. Mari kita buktikan untuk pilihan D. D, C dengan A, C dengan A. Nah, C dengan A ini bisa berkomunikasi karena sama-sama menguasai bahasa Jerman. C dengan E juga bisa berkomunikasi karena sama-sama menguasai bahasa Jerman. Jadi jelas teman-teman ya, jawaban yang benar adalah bagian C, B dengan C. Nah teman-teman, mohon maaf jika penjelasan saya kurang dapat diterima atau teman-teman belum mengerti, silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman jika teman-teman perlu penjelasan lebih lanjut lagi. Mari kita ke soal nomor 7. Semua orang yang kerja keras pasti sukses. Kesuksesan dapat membuat orang bahagia. Kesimpulan yang tepat adalah A. Semua orang sukses pasti bahagia. B. Sebagian orang sukses pasti bahagia. C. Tidak semua orang yang kerja keras tidak bahagia. D. Sebagian orang yang kerja keras akan bahagia. E. Tidak semua orang sukses bahagia. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini, saya sudah buatkan kuncinya. Nah, untuk premis ini, saya pindahkan ke sini ya, teman-teman. Jadi, ada dua premis. Premis pertama, semua orang yang kerja keras pasti sukses. Kemudian premis kedua, kesuksesan dapat membuat orang bahagia. Artinya, teman-teman, kesimpulan dari kedua premis ini, 1 dan 2 adalah semua orang yang kerja keras bahagia atau tidak semua orang yang kerja keras tidak bahagia. Maka jawaban yang benar di sini adalah bagian C. Tidak semua orang yang kerja keras tidak bahagia atau dengan kata lain, semua orang yang kerja keras bahagia. Oke, jelas ya teman-teman? Mari kita ke soal nomor 8. Beberapa anak sedang makan di warung. Semua warung ada di dalam lingkungan sekolah. Kesimpulan yang tepat adalah A. Semua anak makan di dalam lingkungan sekolah. B. Semua anak tidak makan di warung. C. Di dalam lingkungan sekolah tidak ada di warung. D. Beberapa anak makan di lingkungan sekolah. Dan E. Tidak ada anak yang tidak makan di lingkungan sekolah. Nah, seperti yang tadi teman-teman saya pindahkan ke samping supaya jelas ya teman-teman. Nah, premis pertama, beberapa anak sedang makan di warung. Premis kedua, semua warung ada di dalam lingkungan sekolah. Nah, kesimpulan dari dua premis ini teman-teman, karena menggunakan kata semua dan beberapa, pasti jawabannya menggunakan kata berapa. Jadi ini kunci pertama ya teman-teman. Coba lihat di sini beberapa, ini semua, maka A, B ini sudah pasti salah teman-teman ya. A, B, C. Ini tidak usah kita baca soalnya, sudah jelas. Kemudian E juga salah. Nah, kunci kepada teman-teman nanti ketika menemukan soal seperti ini, salah satu premis menggunakan kata semua dan premis yang lain menggunakan kata beberapa, maka jawaban yang benar tentu yang menggunakan kata beberapa. Nah, kita diuntungkan di soal ini karena hanya pilihan D yang menggunakan beberapa, maka sudah pasti jawaban D adalah jawaban yang benar, meskipun kita tidak usah analitis. Nah, mari kita lihat kembali teman-teman. Beberapa anak sedang makan di warung, semua warung ada di dalam lingkungan sekolah. Maka kesimpulannya adalah beberapa anak makan di lingkungan sekolah.
Saya rasa jelas ya teman-teman. Mari kita ke soal nomor 9. Jadi soal yang tadi itu yang disebut dengan konsep penalaran logis ya teman-teman ini ya. Nah, kalau yang sebelumnya itu yang disebut dengan penalaran analitis. Nah, kurang lebih nanti seperti inilah soal teman-teman ketika ujian tes bakat skolastik. Mari kita ke soal selanjutnya. Penderita diabetes dilarang makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Tahu dan tempe merupakan makanan rendah kolesterol. Kesimpulan yang tepat adalah A. Penderita diabetes dilarang makan tahu. B. Penderita diabetes dilarang makan tempe. C. Penderita diabetes dilarang makan tahu dan tempe. D. Penderita diabetes boleh makan tahu dan tempe. E. Penderita diabetes boleh makan tahu tetapi dilarang makan tempe. Nah, saya pindahkan ke samping ya teman-teman beserta dengan kunci jawabannya. Nah, untuk soal nomor 9 ini saya rasa jelas ya teman-teman. Mari kita pindahkan ke sini. Coba lihat. Penderita diabetes dilarang makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Ini tidak boleh ya. Tahu dan tempe merupakan makanan rendah kolesterol. Berarti penderita diabetes boleh makan tahu dan tempe. Ini sudah jelas ini. Gampang ya teman-teman. Maka jawaban yang benar adalah tentu bagian D. Jadi ini salah ya teman-teman. Next teman-teman, soal terakhir untuk video kali ini. Beberapa penjahat adalah residivis. Semua residivis masuk ke penjara lebih dari sekali. Kesimpulan yang tepat adalah A. Beberapa penjahat masuk penjara lebih dari sekali. B. Semua penjahat masuk penjara lebih dari sekali. C. Semua residivis adalah bukan penjahat. D. Semua penjahat masuk penjara lebih dari sekali. Dan E. Beberapa residivis pernah ditembak kakinya. Nah, untuk ini teman-teman, ini sudah jelas ya jawabannya adalah yang menggunakan kata beberapa. Jadi, antara A dan E, B dan C ini teman-teman kita skip. Karena ingat teman-teman, seperti yang soal nomor 8 tadi, ketika premis menggunakan kata beberapa dan semua, maka sudah pasti jawabannya adalah yang menggunakan kata beberapa. Nah, di opsi jawabannya ini hanya A dan E yang menggunakan kata beberapa. Berarti jawaban yang benar antara A atau E. Nah, mari kita lihat kembali konsepnya. Premis pertama mengatakan beberapa penjahat adalah residivis. B. Semua residivis masuk penjara lebih dari sekali. Untuk maka kesimpulan dari kedua premis yang menggunakan kata semua dan beberapa pasti menggunakan kata beberapa. Jadi kesimpulannya adalah beberapa penjahat masuk penjara lebih dari sekali. Maka jawaban yang benar adalah teman-teman adalah di bagian A. Jawaban E salah teman-teman karena pernah ditembak kakinya. Nah, ini tidak ada di soal yang mengatakan bahwa residivis ditembak kakinya. Maka ini juga salah ya teman-teman karena tidak dimuat dalam soal. Maka jelas sekali jawaban yang benar adalah bagian A. Oke teman-teman, saya rasa itulah tadi 10 nomor untuk tes bakat skolastik di bagian penalaran. Di bagian penalaran, ingat ya teman-teman, tes bakat skolastik yang diujikan hanya di bagian penalaran. Maka teman-teman tidak usah repot lagi belajar yang lain-lain saja. Nah, tipsnya teman-teman, fokuskan saja jika teman-teman kurang mahir di kompetensi teknis. Nah, teman-teman bisa fokuskan di tes bakat skolastik atau di kompetensi sosiokultural atau di kompetensi manajerial. Karena ketiga soal itu agak lebih mudah sedikit dibanding dengan kompetensi teknis. Nah, sekian dari saya teman-teman untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih bagi teman-teman yang selalu menonton channel kami di Guru Kreatif 4.0. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.